Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dede Yusuf, mahasiswa PPG dalam jabatan Bat 1 tahun 2025 di LPTK IAIN Ambon. Pada hari ini, tanggal 9 Mei 2025, saya akan melaksanakan praktek uji kinerja di SMK Negeri 2 Buru dengan materi adab menggunakan media sosial. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Ya anak-anak, sebelum guru mulai proses belajar, guru absen dulu ya. Bunga Lestari Sabsuha, Beda. Cinta Tambuna Loko, Ilda Aulia, Iren Mance, Lisa Sahlawa, Rizky Buton, Rewin, Hadir Pak. Watiara Buton, Hadir Pak. Wakode Sutriana. Hadir Pak. Ya, dua orang izin kita sama-sama mendoakan mereka biar mereka hadir di dalam sekolah ya. Ya. Dan menerima pelajaran dari guru. Ya. Sebelum Pak Guru memulai, Pak Guru ingin ketua kelas untuk sama-sama membaca doa mewakili kegiatan belajar Pak Guru. Kepada ketua kelas, Pak Guru persilakan. Kemudian kita belajar belajar kita doa dimulai. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Ya, terima kasih ya ketua kelas. Baik, selanjutnya kita harus bersama-sama ya. Buka Quran surah Al-Hujurat ayat 6. Sudah? Ya, dengan instruksi dari Pak Guru ya. Kita mulai dari hitungan ketiga. 1, 2, 3, mulai. Apa pengalaman kalian dalam menggunakan media sosial? Siapa yang bisa? Silakan angkat tangan. Saya Pak, Ya. berkomunikasi dan terhubung dengan teman dan keluarga. Ya, bagus sekali ya. Kasih pos buat dia. Pengalaman dia dalam menggunakan sosial yaitu untuk terhubung dengan teman atau kerabat ya. Oke, baik. Ada yang lain? Oh ya, silakan Irda. Cari informasi dan belajar. Ya, cari informasi untuk media pembelajaran media ya. Boleh ada
Boleh ya? Boleh, Pak. Silakan kita SPT-nya tepuk semangat. Dengan instruksi Bapak Guru 1, 2, 3 tepuk semangat. Adalah tujuan pembelajaran yang Bapak Guru akan nantinya kita melaksanakan prosesnya bersama-sama. Ya, berikut tujuan pembelajaran yang pertama, siswa dapat menjelaskan adab menggunakan media sosial. Yang kedua, siswa dapat menjelaskan dalil nakli menggunakan media sosial. Yang ketiga, siswa dapat menganalisis adab menggunakan media sosial dalam Islam. Yang keempat, membuat postingan dan komentar positif di media sosial. Dan yang kelima, meyakini bahwa adab menggunakan media sosial dalam Islam dapat memberi keselamatan dan bagi individu dan masyarakat. Yang terakhir, siswa dapat membiasakan sikap menggunakan media sosial yang satu, saling menghormati, bertanggung jawab, semangat kebangsaan, dan cinta damai. Besar sesuai dengan model pembelajaran problem based learning yang Bapak Guru pakai di pembelajaran kali ini ya. Yang pertama, siswa mampu mengamati dan mendiskusikan kasus yang ditampilkan ya. Dua, siswa dibagi dalam kelompok kecil berdiskusi tentang masalah yang ditemukan. Siswa mencari informasi adab dari media sosial dari sumber agama, Al-Quran dan Al-Hadis ya. Kemudian setelah siswa mencari informasi, Bapak Guru ingin siswa mempresentasikan kelompoknya secara singkat ya. Kemudian sama-sama kita menyimpulkan poin-poin penting pembelajaran hari ini. Oke? Teman saja, 3 saja ya. Kira-kira di sini ada yang bisa menjawab? Pak Guru harap semua bisa ya. Nanti pertama, selama ini HP kalian dimanfaatkan untuk apa saja? Ya, oke, boleh, silakan. Belanja online. Oh, dia suka belanja online ya? Ya, boleh. Yang lain lagi siapa? Saya, Pak. Ya, Rizky boleh. Cari informasi dan belajar. Oh, cari informasi dan belajar. Skenario yang aku sampaikan ke kalian adalah kasus terkait penyebaran berita bohong, hoax, yang Bapak Guru berikan kepada kalian adalah skenario sebuah pesan berantai viral di grup WhatsApp sekolah yang menuduh salah satu guru melakukan tindakan tidak pantas tanpa bukti. Tolong amati skenario kasus di depan lihat baik-baik, baca dengan seksama. Skenario yang Bapak Guru buat adalah sebuah apakah perilaku dalam kasus ini sesuai dengan ajaran kita? Nah, menurut kalian apakah kasus ini sesuai dengan ajaran kita? Tidak ya? Tidak ya, karena ada materi pelajaran kita tentang ini untuk menghindari diri dari bermedia sosial yang tidak wajar. Mengapa akan membagi kalian dalam beberapa kelompok? Ya. Untuk itu, kemarin Pak Guru sudah bagi ya. Ya, ini kelompok iman dan ini kelompok takwa. Bagian dengan LKPD ya, LKPD untuk kalian
skenario kasus yang ada di depan, dan kalian nanti selesai lanjut dengan mempresentasikan. Oke ya? Oh ya, jangan lupa di dalam lembar kerja peserta didik ini Bapak Guru ada lampirkan perbedaan sikap. Nantinya kalian harus contoh. Apa kalian isi dan kalian jawab sendiri. Kalian sendiri jawaban itu ya atau tidak. Oke ya? Ya, Pak. Ini kelompok takwa ya. Ini akhirnya ini kelompok iman. Akhirnya silakan kerja sesuai skenario kasus yang ada di depan. Gimana, ada pertanyaan yang sulit? Gimana, ada yang kesulitan? Baca dulu, kemudian mulai disebutkan. Perwakilan dari kelompok iman dan kelompok takwa untuk mempresentasikan hasil daripada diskusinya untuk mengidentifikasi kasus yang Bapak Guru berikan kepada kelompok iman. Bapak Guru persilakan untuk presentasi hasil daripada diskusi. Silakan. Oh, kelompok iman belum ya?
Reservasi di depan. Ayo. Di sini. Ya, silakan kepada kelompok takwa. Guru persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok takwa akan menyampaikan hasil kerjasama kami kepada Bapak Materi Silakan. Jelaskan masalah apa yang terjadi dalam kasus tersebut terkait penggunaan media sosial. Dalam skenario kasus ini adalah tuduhan semacam ini bisa menimbulkan keresahan, kecurigaan, dan bahkan perpecahan antara siswa, guru, dan pihak sekolah, merusak suasana kondisi lingkungan pendidikan. Suaranya bisa dibesarkan supaya teman-teman yang lain bisa dengar. Silakan. 2. Diskusikan dalam kelompok pada etika aturan perilaku apa saja seharusnya kita terapkan saat menggunakan media sosial agar terhindar dari masalah seperti kasus tersebut. Jawabannya adalah dipikir sebelum berposting, menggunakan media sosial untuk kebaikan. 3. Apakah ada pada ini penting? Quran surat An-Nur ayat 12 juga menyindir mengapa orang-orang tidak berprasangka baik terhadap saudaranya, juga mudah menaruh curiga atau menuduh orang lain hanya berdasarkan tafsiran pribadi atau informasi yang belum jelas. Ya, lanjut. Silakan. 4. Jelaskan pengertian penggunaan media sosial. A. Secara bahasa. B. Secara istilah. 5. Dari Nafli Quran surat Al-Hujurat ayat 49 sampai 6. Jawaban. A. Secara bahasa, adab artinya adat istiadat. Ia menunjukkan suatu kebiasaan, etika, pola perilaku yang ditiru oleh orang-orang yang dianggap sebagai model. B. Secara istilah, adab adalah kebiasaan dan aturan tingkah laku praktis yang mempunyai muatan nilai yang baik, diwariskan dari suatu generasi ke generasi berikutnya. 5. Meskipun zaman Nabi Muhammad SAW belum ada media sosial, tetapi rambu-rambu dalam berinteraksi diajarkan dalam Al-Quran dan hadis. Di antara dalil Nabi tentang menggunakan media sosial terdapat dalam Quran surat Al-Hujurat 49 ayat 6 berikut ini. Ya ayyuhallazina in fasikum binaba min fatayan anfusikum walima bijahalatin fatusbihu ala ma faltum nadimin, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jika seorang yang fasik datang kepadamu membawa suatu berita, maka telikilah kebenarannya, agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena kebodohan atau kecerobohan yang akhirnya kamu menyesali perbuatanmu itu. Quran surat
Ini sama juga ya, saudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil kerja kami. Untuk Bang silakan. Amati kasus atas skenario yang disajikan guru. Skenario sebuah pesan dan nantilah di grup WhatsApp sekolah yang menuduh salah satu guru melakukan tindakan tidak pantas tanpa bukti. 1. Jelaskan masalah apa yang terjadi dalam kasus tersebut terkait penggunaan media sosial. Dalam skenario kasus ini adalah A. Penyebaran informasi atau palsu, hoax atau fitnah. Menyebarkan tuduhan tanpa bukti ini merupakan bentuk informasi palsu atau bahkan fitnah, tuduhan keji yang tidak benar yang disebarkan melalui media sosial. Media sosial menjadi saluran yang sangat efektif dan berbahaya untuk menyebarkan kebohongan ini dengan cepat. 2. Diskusikan dalam kelompok. Ada etika atau aturan perilaku apa saja yang seharusnya kita terapkan saat menggunakan media sosial agar terhindar dari masalah seperti di kasus tersebut. 1. Berprasangka baik atau husnuzan. 2. Menjaga lisan, menulis atau berkomentar dengan baik. 3. Menurut kalian apakah ada pada ini penting? Mengapa? A. Ia tak menyebarkan kebohongan atau fitnah atau membicarakan keburukan orang lain atau ghibah. Meskipun itu benar adanya di media sosial, hal ini dilarang keras dalam Islam. 4. Jelaskan pengertian menggunakan media sosial. A. Secara bahasa dan secara istilah. Secara bahasa adalah artinya adat istiadat. Ia menunjukkan suatu kebiasaan, etika, pola perilaku yang ditiru dari orang-orang yang dianggap sebagai model. 2. Secara istilah, adat adalah kebiasaan dan aturan tingkah laku praktis yang mempunyai muatan nilai baik yang diwariskan dari satu generasi berikutnya. Dalil dari Quran surah Al-Hujurat ayat 49 halaman 49 ayat 6. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu ja'akum fasiqun biqaulin fatabayyanu an tusibu qawman bijahalatin fatum bihum ala ma fa'altum nadimin. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, jika seseorang yang fisik datang kepadamu membawa suatu berita, maka istilah kebenarannya agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena kebodohan atau kecerobohan yang akhirnya kamu menyesali perbuatanmu itu. Quran surah Al-Hujurat ayat 4 halaman 49 ayat 6. Itu saja hasil presentasi kami. Bila ada salah, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan dulu. Ya, berikan aplaus untuk bahwa segala sesuatu yang nantinya kalian akan jadikan itu sebagai media sosial, kalian perlu adanya perbaikan atau pemahaman tentang menerima informasi dan menjadikannya sebaik-baik mungkin supaya tidak berakibat fatal atau buruk. Dan sekali lagi
sesuai tidak jawabannya dengan materi yang ada yang tadi Pak Guru berikan. Coba dicek kembali, sudah cocok jawabannya atau belum? Sudah ya? Kira-kira ada hal apa atau hal yang belum dipahami terkait dengan penggunaan media sosial atau terkait dengan adab penggunaan media sosial? Ada yang mau ditanyakan atau tidak? Tidak ada. Tidak ada. Berarti semua paham ya? Simpulkan sedikit saja buat guru terkait dengan materi yang kalian tadi telah presentasikan. Untuk kelompok takwa silakan. Kesimpulan saya, dengan mempelajari materi ini saya mengetahui dampak positif dan negatif dari menggunakan media sosial. Ya, contohnya Dampak positif mengetahui informasi dan berkomunikasi. Dampak buruk penyebaran hoax, fitnah dan bullying. ya, itu tadi kesimpulan dari pada kelompok takwa. Bagus ya, tepuk tangan kita kelompok takwa sekali lagi. Ya, tolong kelompok iman berikan kesimpulan daripada hasil diskusinya tadi, presentasinya ya. Silakan. Dengan mempelajari materi adat menggunakan media sosial, saya mengetahui dasar nakli Quran surah Al-Hujurat ayat 6 yang melarang kita untuk percaya langsung seseorang yang membawa berita tidak benar. Ya, kita beri aplaus sekali lagi untuk kelompok iman. Bapak Guru akan membawakan materi tentang mendalami. Jadi ketemu mendalami lebih dalam tentang dalil nakli yang sangat relevan dengan adab menggunakan media sosial ini ya. Kita akhiri perjumpaan ini dengan doa yang diwakilkan oleh kelompok diwakilkan oleh wali kelas. Pada wali kelas dipersilakan untuk berdoa supaya apa yang kita pelajari di hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua di kemudian hari ya. Kepada ketua kelas dipersilakan untuk membaca doa. Kemudian saya membaca kelas yang berdoa Bismillahirrahmanirrahim. Walas inna al-insana illa allazina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum